Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Yuk disimak. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan ini adalah anggota dari kelompok 3. Ada Tri Kusumaningsih, Adinda Rahmadevina, Wanda Melani, dan juga Afifah Miranda Putri. Definisi bernafas. Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Proses ini juga disebut dengan sistem respirasi. Fungsi respirasi. Sistem pernafasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik, seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, dan lainnya yang memerlukan oksigen. Organ sistem respirasi atas. Hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara ketika bernafas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Lalu sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang masuk. Selanjutnya, adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan yang berfungsi untuk melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernafas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Organ sistem respirasi bawah. Yang pertama, laring. Laring berada tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru, panjangnya sekitar 10 cm dengan diameter kurang dari 2,5 cm. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital dalam sistem respirasi dengan fungsi utama menampung udara beroksigen yang masuk dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsi utamanya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler, pembuluh darah yang berfungsi membawa darah ke pembuluh darah, vena, dan arteri. Mekanisme pernafasan. Proses respirasi dimulai saat udara melewati hidung dan masuk ke dalam tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan, saat menarik nafas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada dengan tujuan agar paru-paru
bisa menarik udara yang dihirup. Setelah udara masuk dan bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan, yaitu alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil atau kapiler. Di dalam sel-sel darah merah membentuk oksihemoglobin. Selanjutnya, oksihemoglobin beredar bersama darah menuju ke seluruh tubuh. Di dalam sel tubuh, oksigen dilepaskan sehingga oksihemoglobin terurai menjadi hemoglobin kembali. Di dalam sel-sel tubuh, oksigen digunakan untuk proses respirasi di dalam mitokondria sel. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Karbon dioksida akan berdifusi dari kapiler ke alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar, sehingga karbon dioksida bergerak naik dan selanjutnya dikeluarkan dari paru-paru, lalu dihembuskan melalui hidung. Mekanisme pernapasan secara singkat. Yang pertama, udara masuk lewat hidung, lalu ke tenggorokan, dan melewati laring dan masuk ke trakea. Selanjutnya, dari trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara masuk ke bronkiolus dan masuk ke percabangan, yaitu alveoli. Terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu, otot diafragma melonggar. Karbon dioksida akan naik ke paru-paru dan karbon dioksida pun dihembuskan keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.